Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tani, Sobat Sehat Tiara Farm. Saya masih berada di Nusantara Date Palm, tepatnya di Cibinong, Air Aspia. Itu yang sedang saya shoot itu pohon di Glednur yang sudah fase generatif. Kita tunggu kapan berbuah dan sampai dia berbuah ya. Di sini juga ada ini jenis ajwa. Ajwa itu ada ayam kate dan ini ada rotana, itu ada mijol dan itu barhi, dan yang masternya maksud saya yang paling dilihat terus ini ini KL1 merah sudah berbuah, dan ini dalam 1 tahun ini udah 2 kali berbuah, musim kedua. Ini kebun riset Nusantara Date Palm. Gini sobat, founder Nusantara Date Palm, saya cerita dulu. Beliau memang minat, beliau fokus dengan pohon kurma, mengembangkan kurma, ada di beberapa daerah. Nanti kita ketemu langsung ya, kita ngobrol. Karena gini, saya ini pemula banget, dan sekalinya saya kenal diterangkan tentang pohon kurma, saya tuh langsung tertarik dan langsung jatuh cinta. Ternyata di dalam anggota komunitas kita pertanian sehat ada yang penggiat yang malah sudah punya kebun loh sobat, kurma. Jadi ini kebun riset beliau, dan alhamdulillah dekat ya. Kalau saya tinggal Jakarta, ini ada di Cibinong. Bela-belain kalau pohonnya ini berbuah, saya selalu datang sini dan pengen tahu banyak tentang pohon-pohon kurma. Dan beliau satu pohon ini sudah beliau dibilang coba-coba, itu bahasa awam coba-coba ya, tapi kalau bahasa risetnya beliau teliti, eksperimen, cara polenasi, jenis serbuk yang mau dikawinkan lah ya dengan serbuk betina pohon ini. Jadi beliau udah banyak dan udah puas untuk meriset satu pohon ini juga. Malah nih, nutrisi yang ada di sekitarnya ini juga banyak. Ada di video saya sebelumnya, tapi yang dalam video saat ini saya ingin membahas karena ada pertanyaan dari teman saya sendiri untuk berkebun kurma, atau minimal misal kita nih, saya punya pohon misalnya 1000 meter persegi, daerahnya apa, gimana, atau misalnya pohon apa atau jenisnya apa, dari kan kurma ini ada biji, dari sunu anakan, atau dari kuljar, itu yang mana baiknya menurut dibilang konsultan. Oke, karena beliau sudah meriset dan sudah eksperimen beberapa jenis varietas pohon kurma di kebun riset ini. Kita kenalan langsung ya dengan Pak Gunef, founder Nusantara Date Palm. Assalamualaikum Pak Gun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gun, ya. Sukses, saya senang sekali ada di kebun ini karena kurmanya sudah berbuah, itu yang concern saya. Saya menunggu kapan yang buah-buah, yang mejol ya Pak Gun ya, sebelah situ yang pernah ada muncul bunga juga ya. Betul. Itu saya pengen banget waktu itu datang ke sini, pengen lihat bunga mejolnya itu. Pak Gun, ini ada teman pertanyaan karena saya masih awam dan masih pemula banget untuk tahu tentang pohon kurma ini. Ada teman minat juga, suka juga, seneng juga dengan pohon kurma. Kan Pak Gun sudah banyak meriset ini. Jadi teman ini bertanya, gimana ya kalau mau bikin kebun kurma? Minimal misalnya berapa luas lahan, atau misalnya iklim ya. Karena kan identiknya pohon kurma ini di gurun pasir, tapi ternyata yang di kebun riset Pak Gun berbuah lebat, bagus, dan ini ya alhamdulillah sampai segininya. Silakan Pak Gun. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saat ini kita sedang berada di Nusantara Date Palm di Karadenan, Kabupaten Bogor. Ini adalah lahan yang kita manfaatkan untuk melakukan riset ya.
riset seputar pohon kurma. Sejak awal kita lakukan penanaman, kita sudah mulai menganalisa penggunaan media tanam, pupuk dasar yang digunakan, kemudian fase vegetatif, nutrisi apa yang bagus, layak untuk kita tambahkan, periode pemupukannya seperti apa gitu. Itu menjadi bahan catatan, bahan pengembangan kita. Nah, alhamdulillah di tempat kita ini ada salah satu pohon kita jenisnya KL1 yang secara usia sudah memasuki fase generatif ya, karena memang pohon ini usianya sudah 2 tahun menjelang 3 tahun saat kita tanam kembali ke lahan kita, dan kita lakukan recovery sekitar 1,5 tahun ya. Jadi tahun lalu 2021 kita alhamdulillah diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan bunga atau buah musim pertama dari pohon ini, dan saat ini adalah musim keduanya, dan kita bisa melihat bahwa produktivitasnya jauh meningkat dibandingkan dengan musim pertama, baik dari sisi jumlah mayang, kemudian kualitas buah, tandan yang berhasil dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini kita berkonsentrasi penuh terhadap pengembangan tanaman kurma. Selain di Bogor, kita juga mengembangkan ada di Pulau Kalimantan, Pulau Nusa Tenggara Barat, lalu ada juga di Pulau Sulawesi yang akan datang. Ya, kita punya informasi membandingkan bagaimana kemampuan tanaman kurma beradaptasi di berbagai daerah, berbagai jenis tanah, dan kemudian berbagai iklim yang ada. Nah, tentu ini menjadi riset kita bersama karena kita meyakini bahwa tanaman ini adalah tanaman sunnah, tanaman yang Rasul menganjurkan untuk ditanam. Dan satu keyakinan kita bahwa tanaman ini, karena ini adalah tanaman yang dianjurkan untuk ditanam, maka tanaman ini memiliki kesesuaian yang sesuai juga di mana Allah menciptakan lahan di belahan bumi ini gitu. Nah, tinggal bagaimana sisi kita sebagai seorang manusia berikhtiar ya, menemukan misteri-misteri, rahasia-rahasia yang masih belum terungkap. Nah, gitu. Saya teringat dengan ucapan Mr. Kolak ya. Beliau adalah salah satu pelopor perkebunan kurma yang ada di Thailand. Nah, beliau punya lahan di dataran tinggi, ya, dataran tinggi 900 mdpl dengan kelembaban yang tinggi, dan KL1 ini, jenis kurma ini KL1 itu berasal dari perkebunan beliau. Nah, jadi ada satu hal yang menarik ketika dalam satu forum Mr. Kolak ditanya oleh para peserta, apa yang mendasari Mr. Kolak untuk menanam kurma di Chiang Mai gitu. Nah, maka jawaban beliau adalah ya karena disitulah tanah yang saya miliki. Ya, jadi disitulah lahan yang saya punya, sehingga dengan berbekal dengan lahan yang dia punya dengan ketinggian yang cukup tinggi, ya, ketinggian mdpl yang cukup tinggi, beliau melakukan pengembangan, riset, uji coba terhadap varietas-varietas kurma, dan alhamdulillah setelah 15 tahun berproses beliau menemukan kesesuaian. Nah, di samping kita ini adalah jenis KL1 yang beliau ketemukan tersebut. Nah, sehingga ini menjadi satu bahan atau penyemangat bagi saya bahwa sebenarnya kurma itu bisa ditanam di berbagai kondisi tanah, berbagai kondisi iklim, kelembaban, cuaca, dan sebagainya. Ya. Khusus di Indonesia sendiri, ketika kita berbicara tentang budidaya kurma, maka kita sudah mendapatkan fakta. Di Aceh kurma dibudidayakan, ya. Di Tanah Karo, Sumatera Utara, di kaki Gunung Sinabung, itu juga kurma dibudidayakan dengan berhasil. Itu dataran tinggi, kelembabannya sangat tinggi juga. Tapi kurma itu bisa, gitu kan? Tentu ada ilmu yang harus kita gali di sini, ada ilmu yang harus kita dalami di sini. Untuk apa? Untuk kita bisa berhasil dalam membudidayakan kurma. Sebagaimana semangat yang
bangun yang digelorakan oleh Mr. Kolak ya, seperti itu pula lah kita seharusnya kaum muslimin memiliki semangat, memiliki tekad dan memiliki keyakinan dalam berbudidaya kurma. Mungkin seperti itu. Oke, baik Pak Gun. Jadi mau lahan dimanapun juga ada semangat, ada ilmu untuk menanam kurma itu insya Allah bisa ya. Ya, Yang bisa. boleh nanya ya Pak Gun, ini Ya. kan kebun riset yang tadi Ya. Pak Gun sebut 3 daerah itu. Ya. Boleh tahu yang memang nanti bisa tempat kita belajar kan, karena mungkin Pak Gun akan ke beberapa tempat ya yang fokus Pak Gun untuk mengembangkan pohon atau kebun yang di sana ya Pak Gun. Nah seumpama ada temen lah, terutama yang tadi temen saya yang satu yang pengen minat banget dengan Pak Gun, kebun Pak Gun yang di Kalimantan, di Sumbawa, atau yang di mungkin Makassar, Sulawesi itu baru akan mulai ya Pak Gun ya. Ya. Di Kalimantan ya yang Ya. sudah ada progres gitu loh, yang minimal yang sudah berbuah seperti ini Pak Gun. Ya. Jadi jika beliau berdomisili di Jakarta dan sekitarnya, mungkin bisa main ke sini ke Nusantara Date Farm di Bogor. Baik. Ya. Untuk kita sama-sama memahami terkait dengan tanaman kurma. Nah, di mana kita akan menanam, pada hakikatnya semua belahan bumi Allah di mana tanah itu dihamparkan, disitulah kurma bisa ditanam. Gitu. Jadi tentu ketika tujuan pembuatan atau pembangunan kebun ini nanti akan disesuaikan dengan seperti apa maksud dan tujuannya nanti. Oh kan? gitu ya. Jika memang belum ada tanah yang dimaksudkan untuk menanam, baru masih ingin mencari, tentu nanti akan ada kita rekomendasikan tempat-tempat yang sekiranya lebih mudah, lebih adaptif ya untuk berkebun kurma secara besar. Oh iya, jadi bisa ya Pak Gun ya, nanti misalnya ada teman-teman dari Kalimantan, ada teman-teman dari Sulawesi Ya. untuk ya jadi berkonsultasi dengan Pak Gun. Bisa. Lebih lanjut bisa ya Pak Gun ya. Oke teman-teman, kalau misal memang ada yang berminat bisa komen di video ini, nanti kita bisa ngobrol dengan Pak Gun lebih lanjut seperti apa, di mana, dan yang seperti di jawab Pak Gun tadi, tujuannya dulu apa, niatnya seperti apa. Jadi nanti Pak Gun bisa kasih referensi dan saran ya Pak Gun ya. Saran, ya. Oke. Baik Pak Gun, terima kasih banyak. Baik, sampai sama-sama. ketemu lagi di video selanjutnya ya Pak Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.